Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alvin Hidayatullah dengan NIM 2104214. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan yang diampu oleh Bapak dosen I Permana STMT. Jadi video ini akan membahas tentang resume dari sebuah jurnal yang berjudul Ketahanan Sosial dan Ketahanan Bencana, sebuah strategi dalam upaya penanggulangan bencana berdasarkan analisis big data pada pengguna Twitter di Indonesia. Yang pertama itu latar belakang. Bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan. Penyebab terjadinya bencana adalah faktor alam dan faktor non-alam, atau faktor manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis serius lainnya terhadap pendidikan, kondisi sosial, perilaku, dan perkembangan emosi dalam jangka waktu yang relatif lama. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi poin penting untuk menanggulangi dampak yang diakibatkan oleh bencana, karena bencana memberikan dampak yang serius terhadap pendidikan, kondisi sosial, perilaku, hingga perkembangan emosi dalam jangka waktu yang lama. Ketahanan sosial dan ketahanan bencana merupakan dua konsep yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Ketahanan bencana dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dengan cepat kembali dari kondisi pra-bencana ke pasca bencana secara optimal. Ketahanan sosial suatu masyarakat dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam menghadapi dan memulihkan dampak bencana. Namun di lain sisi, bencana dapat mempengaruhi tingkat ketahanan sosial masyarakat. Karenanya diperlukan strategi yang efektif dalam meningkatkan ketahanan sosial dan mengoptimalkan ketahanan bencana. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah dengan memanfaatkan layanan internet melalui data media sosial. Media sosial yang digunakan untuk penelitian ini adalah Twitter, karena data Twitter merupakan salah satu contoh sumber data real-time dunia nyata yang dapat menyajikan narasi komunitas seperti narasi mengenai bencana. Dengan demikian, penelitian dalam meneliti pengguna media sosial dapat lebih maksimal, namun ada sedikit penelitian mengenai hal tersebut. Selanjutnya adalah metode. Proses pengumpulan data dan analisis data dilakukan dengan menggunakan Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software atau disingkat CAQDAS yang mampu mengolah data penelitian kualitatif. Software yang digunakan adalah seri MAX QDA tahun 2020 dan GP versi 0,9. MaxQDA merupakan software yang digunakan untuk menganalisis isi data tidak terstruktur seperti dokumen wawancara, artikel, media, survei, dan lain sebagainya untuk mempelajari sifat-sifat grafik dan jaringan secara detail tanpa harus menulis kode apapun. Hasil data kualitatif dari MaxQDA kemudian dianalisis lebih lanjut secara statistik dan dimasukkan ke dalam aplikasi GP 0.9. Penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan secara detail pendapat komunitas pengguna Twitter yang membicarakan bencana dengan menggunakan metode text mining. Sistematika yang dibangun penulis adalah dengan mengurai dokumen Twitter berbahasa Indonesia yang mengandung kata kunci bencana atau Indonesia yang selanjutnya disebut korpus. Penggunaan metodologi dalam penelitian ini dilakukan secara detail dan sistematis. Penggunaan text mining dengan perangkat lunak MaxQDA, visualisasi data dengan perangkat lunak GP, dan analisis SWOT untuk menentukan strategi bencana berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya ialah hasil. Hasil analisis SWOT menunjukkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait penanggulangan bencana berdasarkan pendapat pengguna Twitter di Indonesia, yang menggambarkan bahwa negara atau lembaga mempunyai peluang yang sangat besar, namun di sisi lain juga mempunyai kelemahan internal. Fokus yang harus dilakukan adalah meminimalisir permasalahan internal sehingga dapat meraih peluang yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut, maka rencana strategis dalam upaya penanggulangan bencana ada sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggunaan model strategi media pembelajaran dalam pendidikan kebajikan yang efektif untuk meningkatkan kognitif, afektif, dan psikosiswa, kemampuan komotorik terhadap bencana di berbagai satuan dan jenjang lembaga pendidikan.
Yang kedua, pemberian dakwah atau ceramah oleh para pemuka agama tentang nilai-nilai ekologi dan kebencanaan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi secara berkelanjutan dalam penanggulangan bencana. Yang keempat, ketersediaan dan kemudahan akses literasi penanggulangan bencana bagi masyarakat. Yang kelima, menyelenggarakan pelatihan dan simulasi kebencanaan bagi pelajar dan mahasiswa atau masyarakat umum. Yang keenam, mengadakan forum kegiatan bersama di bidang keagamaan dan memasukkan konten-konten yang mengajarkan hal-hal positif seperti toleransi, anti fanatik, gotong royong, dan lain-lain. Yang ketujuh, menyelenggarakan forum diskusi kebencanaan bagi petugas penanggulangan bencana, organisasi, dan masyarakat umum. Yang kedelapan, menyelenggarakan penyuluhan dari berbagai ahli terkait sistem pengelolaan lingkungan kepada masyarakat. Dan yang kesembilan yaitu melaksanakan pengolahan bantuan material dan non-material pada saat penanggulangan bencana secara sistematis agar lebih efektif dan efisien. Kesimpulannya yaitu melalui analisis hubungan ketahanan sosial dan ketahanan bencana dapat dirumuskan strategi dalam penanggulangan bencana yang terdiri atas yang pertama, penggunaan model, strategi, dan media pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa terhadap bencana di berbagai satuan tingkatan lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu pemberian dakwah atau ceramah oleh tokoh agama tentang nilai-nilai ekologi dan kebencanaan. Yang ketiga yaitu meningkatkan penggunaan teknologi berkelanjutan dalam penanggulangan bencana. Yang kelima, pengadaan dan kemudahan akses literasi penanggulangan bencana bagi masyarakat, menyelenggarakan pelatihan dan simulasi kebencanaan yang diperuntukkan bagi pelajar dan masyarakat umum. Terus mengadakan forum kegiatan bersama di bidang keagamaan dan menyiapkan konten-konten yang mengajarkan hal-hal positif seperti toleransi, anti fanatik, gotong royong, dan lain-lain. Selanjutnya, menyelenggarakan forum diskusi kebencanaan bagi petugas penanggulangan bencana, organisasi, dan masyarakat umum. Lalu ada penyuluhan dari ahli terkait sistem pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat. Lalu ada juga menyelenggarakan pengolahan bantuan material dan non-material secara sistematis agar penanggulangan bencana dapat efektif dan efisien. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.